Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin, amma ba'du. Hadirin yang dirahmati Allah, alhamdulillah bersyukur kita diberikan nikmat bisa berkumpul, bersilaturahmi dan juga menunaikan kewajiban kita salat subuh berjamaah di hari Ramadan yang ke-20. 20 berapa nih? 23, alhamdulillah. Semuanya sama 23 ya. Enggak ada yang udah 29. Takutnya ada yang udah mau lebaran. Hadirin yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita bisa berkumpul dan juga kita bersyukur alhamdulillah Ramadan kali ini kita tidak ada perbedaan. Jadi awalnya tidak ada perbedaan, nanti akhirnya juga tidak ada perbedaan. Jadi lebarannya bareng. Sebagaimana hari ini kita juga bisa menentukan mana malam ganjil untuk kita beribadah Lailatul Qadar kan ya. Sebab kalau awalnya sudah berbeda, malam ganjilnya kan gak ketahuan jadinya tuh. Malam ganjil siapa tuh? Hari ini ganjil, besok juga ganjil karena awalnya berbeda. Tapi alhamdulillah awalnya sama, jadi tidak ada masalah tentang penetapan malam-malam ganjil untuk 10 akhir bulan Ramadan. Hadirin yang dirahmati Allah, kita mau belajar beberapa hal tentang zakat begitu ya. Tapi sebelum itu kita mengingatkan tentang zakat yang paling dekat nih, zakat fitrah. Jadi zakat fitrah atau zakat badan ini kewajibannya terkait bukan karena dia punya harta, tapi kaitannya dengan jiwanya yang hidup di malam takbiran. Jadi kalau kan ada zakat mal itu zakat yang kewajibannya terikat dengan harta, punya apa enggak punya. Kalau punya harta, hartanya sampai nisab apa enggak. Nah kalau zakat fitrah itu nggak ada kaitannya sama punya harta apa nggak punya harta. Zakat fitrah itu diwajibkan bagi jiwa yang hidup di hari terakhir bulan Ramadan maghrib. Jadi ketika terbenam matahari di hari terakhir bulan Ramadan, orang itu ada, maka dia wajib bayar zakat fitrah. Anak-anak, dewasa, budak atau merdeka, dia wajib bayar zakat fitrah. Jadi kalau ada orang yang lahir jam 5:30 sore, ada bayi lahir jam 5:30 sore, tanggal 30 Maret nih hari Ahad nanti, dia wajib bayar zakat fitrah. Tapi sebaliknya kalau ada orang tua yang wafat jam 5, jam 5:30 sore, maka orang tua tersebut tidak wajib bayar zakat fitrah, sebab ketika terbenam matahari dia sudah tidak ada, begitu. Tapi kalau wafatnya ba'da maghrib, wajib zakat fitrah. Sebagaimana anak yang lahir ba'da maghrib, lahirnya jam 7 malam, nggak wajib zakat fitrah, sebab ketika datang waktu wajibnya, yaitu terbenam matahari di hari terakhir, dia tidak ada. Jadi kewajiban zakat fitrah itu terkait dengan badan yang hidup di hari terakhir Ramadan ketika terbenam matahari. Berapa bayarnya zakat fitrah itu? Bayarnya kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam 1 sok. 1 sok min tamrin, 1 sok daripada buah kurma. 1 sok min syairin, 1 sok daripada jelai. 1 sok min hintoh, 1 sok daripada gandum. Jadi 1 sok daripada makanan pokok yang dimakan oleh kebanyakan orang setempat.
Nah karena kita bukan makan korma, kita juga kagak makan jelai. Jelai itu biasanya jadi adonan roti. Gandum juga sama. Jadi adonan rotinya orang Madinah dari jelai, adonan rotinya orang Syam itu dari gandum. Karena kita nggak makan itu semua, maka diganti itu kurmanya dengan makanan pokok kita kebanyakan, yaitu beras. Ukurannya 1 sok. Nah, karena kita nakar beras di sini kagak make sok-sokan kan, nggak make sok-sokan kan kita nakar beras. Kita nakernya make liter, kadang make kilogram, maka 1 sok itu dikonversi oleh ulama menjadi, kalau sekarang keputusannya itu 1 sok adalah 2,5 kilogram. 2,5 kilogram atau kalau dikonversi liter 3,5 liter gitu. Jadi 3,5 liter atau 2,5 kilogram itulah konversi 1 sok. Kalau diuangkan boleh atau tidak ada masalah kalau orang bayar zakat fitrah dengan uang. Tapi memang ulama sangat menganjurkan bayar zakat fitrah dengan makanan pokok. Sebab dulu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam duit juga punya duit ada, tapi tetap bayar zakat fitrahnya pakai makanan pokok gitu. Maka sebaiknya bayar dengan makanan pokok. Kepada siapa ini dibayar zakat fitrah? Kepada 8 mustahik yang sudah disebutkan oleh Al-Quran. Dari mulai fakir, miskin, amil, mu'allaf, gharim, budak, ibnu sabil, fisabilillah. Ini 8 mustahik ada. Tapi biasanya yang ada di sekitar kita ini cuma 2, yaitu fakir dan juga miskin. Jadi kalau datang waktunya wajib bayar zakat fitrah, tinggal tengok kiri kanan aja. Tengok kiri kanan apa tetangga kita ada yang fakir, ada yang miskin, kasih zakat fitrah kita kepada mereka. Kalau mau dititipin ke masjid, ke mushola juga nggak ada masalah. Tapi kalau mau langsung bayar boleh, nggak ada masalah. Langsung ke kiri kanan kita ada fakir, ada miskin, kasih. Begitu. Kapan waktunya? Sebenarnya waktu yang afdol bayar zakat fitrah itu malam takbiran. Jadi ketika ketahuan kalau kita nih wajib bayar, tandanya wajib bayar apa? Hidup di waktu matahari terbenam malam takbiran. Tahu ini kita wajib bayar. Jadi yang afdol bayar zakat fitrah sebenarnya malam takbiran. Tapi kata ulama zakat fitrah itu sudah boleh dibayarin di tanggal 1 Ramadan juga udah boleh. Tanggal 1, tanggal sekarang tanggal 23 udah boleh. Nah, cuman kalau bayarnya tanggal 1 atau mungkin kita bayar sekarang, jadi tidak optimal. Sebab kan salah satu tujuannya zakat fitrah dia untuk menyenangkan fakir miskin. Maksudnya biar hari raya fakir miskin tuh sama-sama senang, kebutuhannya ada, tercukupi. Jadi dia nggak turun ke jalan minta-minta lagi, sebab dia udah banyak yang ngasih. Nah kalau kita kasih sekarang, besok udah habis tuh, gitu. Ntar hari raya minta lagi akhirnya. Maka yang afdol tuh malam takbiran. Nah cuman kalau dititipin, kalau kita nitip kepada panitia masjid, kepada mushola, itu penyalurannya yang malam takbiran, maka kita tuh nitipinnya kepada masjid, kepada mushola sebelum itu. Jadi supaya kita kasih kesempatan panitia untuk mendistribusikan zakat fitrahnya kepada fakir gitu. Jadi itu waktunya. Sampai kapan bayar zakat fitrah? Bayar zakat fitrah itu sampai maghrib hari raya Idul Fitri, hari pertama. Jadi beres sholat boleh. Beres sholat id boleh bayar zakat fitrah. Sampai zohor boleh. Habis zohor boleh, nggak ada masalah. Paling mentok zakat fitrah itu adalah matahari terbenam di tanggal 1 bulan Syawal. Hari lebaran pertama maghrib tuh
Itu batas akhir orang bayar zakat fitrah. Lewat daripada itu tetap wajib bayar, cuman dosa. Dosa karena dia meninggalkan kewajiban. Ibaratnya nih, sholat subuh waktunya dari mulai terbit fajar sampai terbit matahari. Kalau udah terbit matahari dia belum sholat, kan tetap wajib sholat. Tetap wajib sholat subuh di qadha, cuman jadinya dosa. Dosanya itu tergantung apa sebab dia ninggalin sholat subuhnya, kan begitu. Zakat fitrah juga sama. Waktunya dari mulai awal Ramadan, afdolnya malam takbiran, akhirnya maghrib di hari 1 Syawal. Maka kalau ada orang yang lewat daripada 1 Syawal belum bayar zakat fitrah, dosa. Tetap wajib bayar, wajib qadha bayar zakat fitrah. Dosanya kenapa Ustaz? Karena dosanya melalaikan waktu yang dibolehkan. Begitu. Apa dosanya gede? Tergantung apa sebab dia meninggalkan menunda bayar sampai maghrib bulan Syawal itu. Jadi waktunya sama. Artinya kalau kita nih lupa malam takbiran belum bayar, inget-ingetnya pas habis lebaran. Tamu udah pada bubar, zohor kan biasanya kalau lebaran zohor udah sepi itu. Sepi gitu. Yang ada tukang bakso doang depan rumah, kan begitu. Udah sepi itu hari raya, kita baru ingat lah, gue belum bayar zakat fitrah itu. Bayar zakat fitrah ketika itu sekarang. Tinggal tengok kanan, kiri, depan, belakang, atau mungkin rada jauhan, gak ada masalah. Yang paling jauh boleh kita bayarkan zakat fitrah itu seukuran 89 km dari tempat tinggal kita. Jadi kita itu paling maksimal bayar segitu tuh. Jadi kalau kita punya saudara yang kita tahu miskin ada di Tambora misalnya, boleh kita kasih situ. Kita tahu punya saudara ada di Jonggol kurang mampu, kita kasih situ, nggak ada masalah. Cuman yang paling bagus itu ngasih zakat fitrah kepada orang miskin terdekat. Sebab yang namanya zakat itu ibadah sosial. Jadi nggak boleh, bukan nggak boleh, tidak dianjurkan ngasih zakat jauh-jauh. Yang ngasih zakatnya dekat kiri kanan aja. Mudah-mudahan Allah banyakin duit kita, yang dekat kita kasih, yang jauh juga kita kasih, kan begitu. Tapi yang afdol itu yang dekat. Kalau mau jauh tidak boleh lebih 89 km. Jadi kalau zakat fitrah kagak usah ke Palestina. Bukannya kita kagak mau nolong orang Palestina, bukan. Tapi kalau soal zakat ada hitungannya, ada aturannya. Kalau mau ke Palestina, mau Suriah, mau ke Papua, boleh, tapi kasihnya sedekah. Jadi bukan zakat. Kalau zakat ada pakemnya nih, kagak boleh dirubah-rubah. Tapi kalau sedekah kemana aja? Sedekah ke Palestina, ke mana namanya Suriah, ke mana lagi, ke Pakistan, macam-macam sedekah terserah. Tapi kalau zakat ada pakemnya, begitu. Nah, yang dikasih tadi fakir miskin. Sedangkan panitia zakat itu bukan penerima zakat. Panitia itu yang di masjid itu cuman orang yang ketitipan zakatnya orang lain. Jadi dia ketitipan untuk menyalurkan. Nah, orang-orang yang ada di masjid, di mushola itu bukan amil. Maka karena itu bukan amil, dia nggak boleh menerima zakat kecuali dia fakir miskin, begitu. Sebab yang namanya amil itu harus diangkat oleh penguasa. Penguasa itu kalau dalam kitab fikih namanya hakim. Kalau kita di sini punya presiden. Presiden kita punya aturan urusan zakat dipegang sama badan khusus namanya Basnas. Nah, itu Basnas tuh amil. Maka kalau kita ngangkat sendiri jadi orang ngurusin zakat bukan amil. Jadi amil tuh kagak ngangkat sendiri, nurunin sendiri gitu. Dia ngangkat sendiri, ntar habis lebaran ada pembubaran panitia. Amil kagak dibubarin gitu. Masa amil dibubarin? Mana pembubaran amilnya jalan-jalan ke puncak lagi, pakai duit sisa zakat lagi. Itu kagak boleh banget itu. Jadi itu namanya ketitipan. Nah, karena orang itu ketitipan, yang namanya dititipin kagak boleh ngapa-ngapain.
Sebegitu dia terima, sebegitu dia salurin ke orang. Ada orang bayar zakat pakai duit, dia terima itu duit, jangan dikonversi lagi ke beras. Jangan yang kasih beras, jangan dikonversi lagi ke duit apa dimatengin. Yang dititipin tuh begitu dia terima, begitu dia salurkan. Dia dapatnya duit, dia salurkan duit. Dapatnya beras, dia salurkan beras, begitu. Dan orang yang nitipin ke masjid, ke musola karena itu bukan amil, kewajibannya belum gugur sampai ini zakat benar-benar dapat ke tangannya fakir miskin. Jadi yang namanya dititipin itu belum gugur kewajibannya. Beda kalau kita langsung kepada mustahik, tetangga kiri kanan kita. Tetangga kiri kanan kita kasih. Selesai sudah kewajiban. Sebab kita langsung ngasih kepada fakir miskin. Tapi kalau kita nitipin, belum gugur kewajibannya sampai benar-benar ini zakat disampaikan. Makanya panitia harus yang disebut gerak cepat. Kasih batas waktu. Kita panitia menerima sampai tanggal sekian. Lewat tanggal sekian kasih sendiri masing-masing begitu. Jadi supaya dan ini adanya panitia ini sebenarnya membantu, sebab kadang kita ini terlalu sibuk banyak pekerjaan, apalagi udah akhir-akhir Ramadan, atau mungkin kiri kanan kita susah nyari fakir miskin, nanti dibantu sama panitia. Jadi adanya panitia ini baik-baik, maksudnya tidak baik sekali bagi kita nih masyarakat untuk membantu menyampaikan tepat pada sasaran, begitu. Nah, itu soal zakat fitrah. Kemudian ada lain lagi kewajiban selain zakat fitrah yang biasanya orang bayar menjelang akhir Ramadan itu adalah kewajiban fidyah. Fidyah itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kewajiban atas ganti puasa bagi orang yang tidak lagi mampu puasa. Orang yang tidak lagi mampu puasa. Jadi orang yang masih mampu puasa, dia puasa. Sakit nih, sembuh, mampu puasa, qadha puasanya, jangan fidyah. Jadi fidyah itu kewajiban ganti atas kewajiban puasa bagi orang yang tidak lagi mampu puasa. Siapa yang gak lagi mampu puasa? Orang tua, uzur. Yang umurnya udah berapa tahun tuh? Ada yang 80 kan ya. Ada yang 70, tergantung kesehatan orang kan beda-beda. Sebab ada orang umur 70 berapa tahun tuh? Roma Irama kan 70 berapa sekarang tuh? Roma Irama 78 ya. Masih manggung dia tuh, masih sehat sih dia. Jadi tergantung tuh yang uzur. Nah, orang-orang uzur nih kewajibannya fidyah. Sebab nggak mungkin disuruh qadha, kan namanya orang tua makin kesono makin tua, bukan makin muda. Makanya diwajibinnya fidyah. Atau yang kedua yaitu orang-orang yang punya penyakit tidak bisa sembuh-sembuh. Kesehariannya selalu bergantung pada obat, nggak bisa sembuh-sembuh. Gitu. Ini Pak Haji, kerja mah bisa, jalannya bisa, ngapa-ngapain bisa, cuman kudu minum obat per sekian jam, per 4 jam minum obat, per 5 jam minum obat. Kalau nggak minum obat dok, kalau nggak minum obat nanti kambuh. Kalau kambuh bahaya, takutnya warung Madura diacak-acak sama dia. Kalau Maduranya banyak, dia yang diacak-acak sama orang Madura, bahaya. Jadi kudu minum obat nih dia, berarti ketergantungan obat, nggak bisa puasa. Kapan kayak begini dok beresnya? Begini lama, menahun. Oh berarti ini nggak bisa diharapkan puasa. Seperti orang yang pakai tiap sekian jam pakai semprotan nafas. Karena semprotan nafas itu kan ada benda asing masuk ke dalam rongga. Dia bukan cuman angin. Kalau tibang angin doang kagak usah pakai alat, kiri kanan angin banyak banget kan begitu. Ini pakai alat bukti bahwa ada benda lain yang masuk ke dalam rongga dan dia butuh itu karena kesehatannya dia butuh. Karena dia butuh itu untuk kesehatan, berarti orang ini tidak bisa diharapkan puasa. Karena tidak bisa diharapkan puasa, gantinya apa? Ya bayar fidyah.
Sedangkan orang ibu hamil kan wayanya sembuh ada ntar, wayanya sehat. Ibu menyusui satu waktu kan sehat. Kalau orang bisa diharapkan puasa ya gantinya puasa gitu. Kalau orang yang tidak bisa diharapkan puasa tuh gantinya fidyah. Udah dipilih-pilihin sama Allah. Wa faman kana minkum maridun aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra wa 'alal ladzina yutiqunahu, dan bagi orang-orang yang berat untuk menjalankan puasa emang kagak mampu, fidyatun ta'amu miskin, bayar fidyah gitu. Ibu hamil kan mampu, lagi hamil sih kagak, ntar kan beres hamil dia nyusuin mampu udah kan begitu. Jadi ada waktunya. Nanti beres hamil dia nyusuin, beres nyusuin dia hamil lagi. Ntar tungguin sampai beres, tenang aja. Hamil nyusuin kagak dosa kok, tenang aja gitu. Tahun ini dia hamil, tahun besok dia nyusuin, tahun besok lagi dia hamil, besok nyusuin, tenang aja nggak apa-apa. Sampai kapan ada waktu bebas hamil, bebas nyusuin, kodok dah tuh gitu. Jadi itu perempuan hamil, perempuan nyusuin kagak dosa. Jadi jangan ngerasa berat lah. Saya tiap hari, tiap tahun hamil mulu, ya nggak apa-apa, nyantai, nyantai aja, emang udah rezekinya begitu. Ntar pada wayanya mah bebas dari hamil ya puasa kan begitu. Karena masih bisa diharapkan puasa ya puasa kodok. Nah, tapi orang yang bayar fidyah ini orang yang tidak bisa diharapkan puasa. Nah, fidyah itu berapa nih? Fidyah itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah, memberi makan orang fakir atau orang miskin 1 mud. 1 mud untuk setiap hari yang dia tinggalkan. Kalau dia ninggalinnya 10 ya 10 mud. Kalau dia ninggalinnya 30 ya 30 mud. Jadi 1 hari 1 mud. 1 mud nih segini nih. 1 mud itu 1 raupan kedua tangan orang dewasa normal. Orang dewasa normal tuh kagak gede-gede amat, kagak kecil-kecil banget nih segini nih. Nah, kalau bahasa yang lebih sederhana, 1 mud itu 1/4-nya zakat fitrah. Zakat fitrah tuh 1 sok. 1 sok tuh 4 mud. 4 kali mud. Tapi kalau 1 mud ya 1/4-nya. Maka kalau zakat fitrah 2,5 kg, 1/4-nya 0,625 kg. Jadi 1 kilo kurang 3 ons gitu. Kalau satu sok zakat fitrah 3,5 liter, berarti 1 mudnya itu 1/4-nya adalah 0,800 sekian liter. Jadi seliter kurang sekian begitu. Jadi kalau dikonversi kan zakat fitrah 47.000. Maka 47.000 dibagi 4. Kenanya berapa? 11.000 sekian, dibuletin jadi 12.000. Jadi 1 mud ini 12.000 atau 0,6 kg, 625 gram gitu. 0,6 kg. Jadi 1 kilo kurang 3 ons kan begitu. Itu fidyah. Jadi kalau 30 12.000 kali 30. Jadi nggak usah gede-gede bayar fidyahnya. Nggak usah katanya makan sehari, enggak ada. Fidyah bukan ngasih makan sehari, fidyah ngasih makan 1 mud gitu. Kalau dibilangnya makan sehari malah jadi repot gitu. Itu ngasih makan Ustaz, matang air ditanya matang apa mentah Ustaz gitu. Mentah aja, emang di kitabnya dibilang mentah. Kagak enak Ustaz, kesian kata kasih matang aja, ya udah kasih matang lah gitu. Diajarin nanyanya banyak banget, matang kasih matang. Ini kalau kita kasih matang kagak ada lauknya juga kagak enak. Saya kasih lauk gitu. Lauknya apa ini Ustaz? Sayur-sayuran apa buah-buah apa namanya, daging apa kacang nih? Semuanya dah, sayur juga, daging juga, semua kasih. Ini Ustaz kalau kita kasih begini doang kagak ada airnya, kagak enak nih, susah minumnya, kasih air. Jadi 1 kali ngasih makan udah kena 25.000. Ini kalau sekali doang sehari kagak cukup Ustaz. Orang makan kan 3 kali. Jadi kali 3 dah, kali 3. Air gede itu fidyah tuh. Yang tadinya cuma 12.000 jadi 25 kali 3 berapa tuh? Dari 75.000 kan ya. Itu namanya ngerepotin diri. Makanya ngaji begitu. Kata Ustadz itu yang namanya fidyah 1 mud. Udah kagak usah ditanya lagi, 1 mud udah segini gitu.
Jadi kasih kepada fakir miskin 1 mun. Saya kan fidyah 30 hari ya. Saya mau ngasih miskin, saya bagi 5 boleh? Boleh. 30 fidyah dibagi 5 miskin boleh. 30 fidyah dibagi 6 miskin boleh. 30 fidyah dibagi buat 10 miskin boleh. Bahkan 30 fidyah langsung kepada 1 miskin juga nggak ada masalah. Jadi tidak ada aturan kalau 1 fidyah harus satu miskin begitu. Walaupun nggak apa-apa juga. Saya waktu itu yang punya orang tua tuh punya nenek udah nggak puasa, udah uzur. Jadi kita nih cucu-cucunya nih setiap ba'da sholat subuh kayak gini, ya kita nyampe ke rumah nenek kita dikasih duit buat bayar fidyah. Nih tong, lu kasih Mak Haji Fulan, rumahnya di RT sono. Lu ntar nyampe gang sono tanya aja rumahnya Haji Fulan. Setiap hari. Setiap Ramadan tuh kita pun cucu yang seumuran saya waktu itu ada 3 orang. Jadi 3 orang kita bolak-balik ke rumah nenek kita ngambil duit fidyah, nyari miskin. Miskinnya ditunjuk tuh. Miskin nih, Wah Haji Fulan ini apa Bapak Haji Fulan ini kasih ke situ. Jadi kita ngambil duit begitu tiap hari. Jadi memang kalau mau bayar fidyah tiap hari begitu enak. Beres Ramadan udah nggak ada utang lagi. Sebab yang penting fidyah itu kan kalau hari wajibnya udah datang, udah bisa kita bayar gitu. Itu namanya fidyah. Jadi dia itu 1/4 daripada zakat fitrah. Begitu. Mau kasih duit boleh, kasih makanan juga, maksud makanan pokoknya juga berasa juga boleh, atau mau dikasih 2 sekalian. Kasih makanan pokok sekalian ngasih duit kan begitu. Jadi biar kita kagak punya kewajiban. Nih hitungan kita berasnya udah cukup nih. Berasnya udah cukup mencukupi kewajiban fidyah kita. Fidyah kita kewajibannya sekian kilo. Orang tua kita nggak puasa wajib fidyah sekian kilo. Ini kalau bayar beras doang nih, tambahin pakai duit boleh nggak apa-apa. Jadi duit yang ditambahin tuh jadi sedekah. Hitung-hitung latihan jadi orang kaya kan begitu kan. Orang tuh kan tergantung latihan ya kan ya. Kalau latihan jadi orang kaya, insya Allah jadi orang kaya. Seenggak-enggaknya biarpun dia kagak jadi orang kaya, biar jadi juara harapan kan masih ada kan ya. Juara harapan orang kaya gitu. Jadi latihan tuh. Jadi orang tuh bagaimana latihannya. Tapi kalau dia latihan jadi orang miskin tuh punya minta, udah punya tapi minta. Udah punya nih, merokok punya, temennya datang rokok diumpetin ya dia. Minta rokok lu dong. Itu tuh punya minta tuh begitu tuh. Udahnya mampu dikasih zakat terima, padahal dia mampu tuh. Kalau mampu ada orang ngasih zakat terima begitu. Dia kagak tahu. Itu namanya latihan jadi orang miskin. Kalau latihan jadi orang miskin takutnya ada harapan jadi miskin beneran begitu. Makanya hidup di dunia sesuai dengan latihannya. Latihan jadi orang kaya. Bagaimana latihan jadi orang kaya? Banyak ngasih. Dan ini salah satu cara kita untuk menghindari daripada nafsu dunia kita nih. Ini kan soal bahasan kita soal zakat ini kan bagaimana caranya syariat untuk menghindari kita daripada sifat-sifat yang kedemenan sama duit gitu, kedemenan sama harta. Sebab kalau diladenin demen kita sama duit ini kagak ada ujungnya. Emang fitrahnya kita kan begitu. Bahkan kata Nabi SAW, "Laukana libni Adam wadiyani min dhahab." Kalau seandainya orang tuh punya 2 lembah tuh kebun di kaki gunung, lembah dia punya tuh. Lembahnya 2 begitu. Jadi gunungnya ada 3 tuh. Masing-masing sisi gunung tuh ada lembah. Itu dia punya tuh. Min zahabin, lembahnya isinya emas semua. Untuk emas tinggal metik doang tuh emas. Labtagau salisan, pasti dia pengen yang ketiga. Itu manusia begitu. Udah punya 2 lembah emas, pasti pengen yang ketiga. Wala yamla'u jawfa bani Adam illa turab. Tidak ada yang bisa menghentikan nafsu dunianya manusia. Manusia itu punya nafsu terhadap dunia, enggak bakal pernah berhenti illa turab kecuali tanah.
tanah yang menghentikan nafsunya. Maksudnya mati dia, masuk ke liang lahat, berhenti udah nafsunya. Selama hayat masih dikandung badan, nyawanya masih nempel sama badannya, dia tetap akan punya nafsu dunia. Ini kalau kita ladenin kagak ada ujungnya. Sebab nurutin nafsu dunia kata ulama seperti minum air di lautan. Makin diminum makin aus, makin diminum makin aus. Jadi kata Nabi Muhammad begitu, emang wataknya manusia tuh doyan harta. Makanya ada syariat zakat tuh biar dikat tuh begitu. Adanya syariat zakat untuk memutus itu tabiat manusia yang memang suka sama harta. Bahwa silahkan cari harta yang banyak, tapi ingat di dalam harta itu ada kewajiban bayar zakat begitu kepada fakir miskin. Kalaupun seandainya tidak ada kewajiban zakat karena hartanya nggak nyampe nisab, di samping zakat ada namanya sedekah, ada namanya wakaf, ada namanya santunan yatim, ada namanya ngasih makan orang berbuka. Jadi syariat ngasih jalan banyak agar kita ini terhindar dari apa yang dihina oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an yang sering kita baca. Wailul likulli humazatin lumazah. Siapa itu humazatin lumazah? Wail, neraka wail. Celaka tuh bagi humazatil lumazah. Siapa humazatil lumazah? Alladzi jama'a amalan wa addadah. Orang-orang yang kerjanya jama' amalan, ngumpulin harta, wa addadah, ngitung. Ngumpulin, ngitung, ngumpulin, ngitung, ngumpulin, ngitung. Begitu kerjaannya. Ngumpulin, ngitung. Kenapa dia kayak begitu? Yahsabu anna malahu akhlada. Dia nyangka bahwa harta yang dikumpulin tuh bakal bikin dia kekal. Duit kalau banyak gue sehat. Duit kalau banyak naik pangkat terus. Duit kalau banyak orang hormatin. Duit kalau banyak gue bisa pendidikan bagus. Duit kalau banyak umur panjang dan seterusnya. Dia nyangka harta yang banyak tuh akan mengkekalkan dia. Kan gitu. Kalla layun badan nafil. Oh, enggak begitu kata. Layun badan, justru pekerjaan kayak gitu tuh orang-orang yang begitu tuh layun badan nafil hutomah. Nanti bakal dilempar oleh Allah yunbal. Yunbal tuh dilempar. Gitu. Kalau bahasa Arab tuh yunbal tuh artinya dilepehin tuh, dilepehin. Itu namanya layun badan nafil hutomah, dilepehin dia tuh fil hutomah, masuk ke dalam neraka hutomah, kan itu. Kalla layun badan nafil hutomah wa ma adraka mal hutomah. Emang hutomah itu apa sih? Narullahil muqadah. Narullah al muqadah, apinya Allah yang menyala-nyala, kan begitu. Jadi orang yang kerjaannya ngumpulin itu tuh begitu. Maka biar terhindar dari pekerjaan tersebut, Allah bikin syariat zakat. Nah, cuman Allah kan juga ngerti ya, kita tuh sama harta emang butuh. Kita kagak boleh timbang kebangetan ngumpulin itu, tapi juga kita butuh nih. Kan ya, makin banyak anak makin banyak kebutuhan. Anak yang satu mau kuliah, yang kedua mau masuk SMA, yang ketiga mau masuk SD, kan ya. Apalagi sekarang nih barang semua nih. Habis lebaran nih awal tahun ajaran baru. Abangnya kuliah. Ya, apalagi kalau kuliahnya kan kuliah kagak cukup 10 juta itu masuk kuliah kan ya. Maka karena Allah tahu kita ini doyan harta, bukan doyan demen, tapi karena emang butuh, maka syariat zakat tuh dibikin kecil, mon. Syariat zakat tuh dibikin kecil dan sedikit. Harta yang kita punya yang wajib zakat tuh cuma 5. Emas dan perak, pertanian, peternakan, barang dagangan, barang tambang. Ini juga yang wajibnya enggak semuanya, artinya kita punya emas perak enggak ujuk-ujuk langsung wajib zakat. Kan nanti nunggu kalau emas peraknya nyampe nisab. Kan ya? Berapa nisabnya emas? Nisabnya emas 85 gram. Nah, 85 gram itu nilainya bagi kebanyakan kita tuh 85 gram tuh banyak itu. Sebab kita ngumpulin emas 20 gram aja dari dulu kagak nambah-nambah kan begitu.
Ada orang punya emas 20 gram, anak udah 3 gak nambah-nambah. Itu emas juga emas bekas mahar lakinya waktu itu. Kagak nambah-nambah, susah. Jadi kalau sampai 85 gram baru bayar zakat. Katakanlah ada orang punya emas 100 gram, ngumpulin dia. Jadi dia beli 10 gram, beli 10 gram, beli 5 gram, ngumpulin sampai simpenannya 100 gram. Wajib bayar zakat Ustaz? Belum, wajibnya ntar tahun depan. Syaratnya harta ini, emas ini harus sudah ada sepanjang 1 tahun. Maksudnya harus utuh sepanjang 1 tahun. Dapat 100 gram tanggal 2 bulan Ramadan. Berarti tanggal 2 Ramadan tahun depan dilihat masih utuh gak segitu. Kalau dia masih utuh segitu maka wajib bayar. Orang punya 100 gram kemudian wajib bayar zakat tahun depannya 2,5%. 2,5% dari 100 gram kan 2,5 gram. Kira-kira orang punya 100 gram. Dikeluarin 2,5 gram jadi miskin apa kagak? Kagak, nggak bakal jadi miskin. Kecil doang. Gitu. Jadi kalau dikonversi duit 100 gram yang dia punya itu kan nilainya bisa 120 sekian juta. 2,5 gram dia keluarin itu kan nilainya paling berapa? 2 juta, 3 juta lah. Jadi 120 juta dia punya, 3 juta yang dia keluarin. Kira-kira jadi miskin apa kagak? Nah, kenapa Allah ngambilnya dikit? Sebab Allah tahu kita rada pelit emang begitu. Kita rada pelit, doyan harta. Makanya yang diambil sedikit aja. Maka karena zakat ini yang diambil jarang-jarang, kan diambilnya jarang-jarang, setahun bisa wajib, tahun depan bisa gagal wajib. Kalau tahun sekarang wajib bayarnya cuma sekian, kan ya. Maka karena diambilnya jarang-jarang, ada ayat Allah yang menerangkan bagaimana dahsyatnya hukuman bagi orang yang nolak zakat. Udahnya jarang, nilainya kecil, ogah, makanya hukumannya berat, kan gitu. Kata Allah, walladzina yaknizuna dzahab wal fiddah, orang-orang yang nimbun emas dan perak, wala yunfikunaha fi sabilillah, dan dia kagak bayarin zakatnya, fabashshirhum bi'adzabin alim, maka kasih kabar mereka tentang hukuman yang bahasanya ti fabashshirhum bi'adzabin alim, kasih kabar gembira tentang siksaan yang pedih. Jadi dikasih, diseneng-senengin maksudnya. Apa itu siksaannya? Yauma yuhma 'alaiha fi nari jahannam, nanti di hari kiamat emas, duit, perak yang dikumpulin tuh ditaruh di satu wadah sama malaikat, itu diseduh sama malaikat di atas api neraka. Yauma yuhma 'alaiha fi nari jahannam. Itu apa tuh, ada kayak kayak kidir, taruh di dalamnya tuh emas yang kita kumpulin, diseduh tuh di atas api neraka. Habis diseduh diapain? Fatuqwa 'alaiha jibahuhum. Itu dimasukin ke setrikaan, serikanya itu disetrika badannya. Jadi badannya diserika pakai lelehan api yang itu ngelelehin emas perak yang dulu dikumpulin. Fatuqwa jibahuhum, jidatnya diserika, wa zuhuruhum, punggungnya serika, bolak-balik. Jadi depannya serika, baliknya juga diserika. Sambil malaikat bilang, hadza ma kanastum li anfusikum fadzuqu ma kuntum taknizun. Nih yang lu kumpulin dulu nih, rasain gitu. Jadi ini zakat nih sedikit, cuman sedikit, waktunya juga jarang-jarang. Maka kita kudu kenalin zakat kita. Pertama tadi emas dan perak. Yang kedua pertanian. Pertanian juga enggak semua orang wajib zakat. Pertanian yang wajib zakat itu pertanian makanan pokok. Kalau kita di sini beras, jadi itu juga nanti ada nisabnya. Artinya kalau kita di rumah punya pohon cabai, nggak ada kewajiban zakat. Di belakang rumah ada pohon duku, nggak ada kewajiban zakat. Sebab kan orang kagak ada yang makan cabai doang kenyang, tuh kan kagak ada. Makanan pokok tuh yang kenyangin. Gitu. Ada orang makan cabai doang kenyang begitu. Limbat aja masih makan nasi kan begitu. Limbat segitunya makan nasi tuh biar kenyang. Gitu. Kan ya. Jadi kalau ada punya pohon jambu kelutuk, pohon jambu mede masih berbuah dijualin, nggak ada kewajiban zakat. Kewajiban zakatnya cuma makanan pokoknya aja. Nah, cuman kita nih kadang-kadang dapatnya
Kadang-kadang ketemunya orang yang nagihin zakat tuh model-model orang pajak. Jadi semua harta yang kita punya nih zakat nih, mobil zakat nih. Jadi kayak rumahnya kayak pajak begitu. Ini tiap tahun zakat naik lah. Tiap tahun zakat naik, habis ngikutin bunga BI lah. Nah urusannya sama bunga BI kan. Jadi kita ini sering dapat itu informasi yang aneh-aneh. Sebab pikirannya kalau zakat tuh dimirip-miripin kayak pajak. Rumah ada zakatnya. Barang-barang yang kita pakai, rumah, mobil, motor, sepeda, listrik, kagak listrik, kagak ada zakatnya. Begini. Semua yang barang kita pakai kagak ada zakatnya. Pajaknya ada, cuman kagak ada kewajiban zakat. Begitu. Jadi itu pertanian, peternakan juga sama. Tidak semua ternak wajib zakat. Ternak yang wajib zakat cuma 3 jenis, kambing, sapi, unta. Itu pun dengan syarat diangon, digembala. Ini pagi-pagi kita buka ini kandang, kita bawa ada tuh kambing ke tengah lapangan. Nyari dah rumput sendiri-sendiri. Kagak usah dituntun lagi. Yang punya tinggal nongkrong di bawah pohon, ambil mensuling, nyanyi lagu Roma. Tuh begitu yang wajib zakat. Kan ya, tapi kalau kambingnya kita kandangin, yang bolak-balik nyari rumput siapa? Orangnya bolak-balik. Belum bayar mobil kolnya, nyari rumputnya ke Bogor, ongkosnya sekian, nggak ada kewajiban zakat. Tidak ada kewajiban zakat sebab kambingnya tidak diangon. Yang wajib bayar zakat tuh ternak yang ternaknya diangon, digembala. Nanti udah waya sore pulang begitu. Udah sore pulang, itu yang wajib zakat. Sedangkan ternak yang dikandangin nggak ada wajib zakat. Sapi juga sama, unta juga begitu sama. Jadi zakat tuh memang sedikit. Makanya mengharapkan agar kita bisa mengentaskan kemiskinan dengan zakat tuh rada sulit. Sebab zakat tuh ada pakemnya. Jadi kalau kan kata orang Ustaz, orang tuh kalau mau berbagi kagak usah hitung-hitungan. Kata saya, iya benar, kalau mau berbagi jangan hitung-hitungan, tapi kalau zakat tuh kudu ngitung gitu. Dan kalau zakat tuh kagak boleh asal bagi, kalau mau asal bagi namanya sedekah. Jadi jangan samain sedekah sama zakat. Jadi kalau sedekah tuh kagak ada aturan. Sedekah tuh berapa aja, kemana aja, kapan saja, dengan apa aja. Itu namanya sedekah. Berapa aja dia punya, dia boleh sedekah. Dia punya duit sejuta dia sedekahin. Cuman kudu ngomong dulu sama bininya gitu. Harus ngomong, takutnya dia sedekah sejuta, bininya kagak dikasih kan marah. Jadi harus sejuta dia punya, semua maunya sedekah, silahkan. Kemudian kemana aja boleh. Ke sini boleh, ke luar negeri boleh, luar daerah boleh, ke Papua boleh, kemana aja boleh. Ke siapa aja boleh, siapa aja kita mau kasih boleh. Orang kenal, kagak kenal, orang tua, apa bukan orang tua, anak muda, bukan anak muda, siapa aja boleh. Orang di pinggir jalan kita tarik nih, gua kasih sedekah, boleh nggak apa-apa, begitu. Itu namanya sedekah, nggak pakai hitung-hitungan, gitu. Terus kapan aja boleh. Hari Jumat bagus, kagak Jumat bagus, kan gitu. Ada orang nyangkanya kalau sedekah Jumat bagus, subuh bagus, bukan waktu subuh juga bagus. Jadi nggak ada batas sedekah subuh apa bukan sedekah subuh. Kapan aja sedekah mah bagus. Ketahuan diambil kagak diambil juga sama. Malah dulu ada sahabat Nabi yang tiap hari itu naruh duit di Masjid Nabawi. Naruh di belahan mana dia taruh supaya diambil sama miskin. Tiap hari itu untuk menjaga keikhlasan. Maksudnya biar dia kagak ketemu sama yang terima. Tiap hari diambil. Sampai satu waktu dia naruh itu duit, ada kitabnya, ada hadisnya di Riyadhus Shalihin, bab niat, bab pertama itu. Sampai kemudian dia naruh, gitu, kagak sengaja dia ngeliat lah, ternyata duit yang gua taruh diambil sama anaknya sendiri, Dia marah, dipanggil anaknya, dilaporin ke Nabi. Nabi, ini anak saya ngambil duit saya. Lah emang kenapa masalahnya? Ini saya tiap hari naruh duit di sini nih supaya diambil sama fakir sama miskin. Diambil sama dia rupanya. Ini boleh apa kagak? Apa kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Anta ala ma nawaita indallah.
Kamu kata Nabi kepada orang yang ngasih itu, kamu itu sudah mendapatkan pahala apa yang kamu niatin. Jadi biar itu diambil amanah sendiri, niatnya sedekah udah dapat pahala sedekah. Begitu. Jadi kalau kita ngasih nih, makanya kita ngasih nih sama siapa kayak di pinggir jalan tuh. Apa dia orang miskin bener, apa pura-pura miskin, kan ada tuh yang pura-pura miskin tuh bawa gerobak, anaknya ditaruh di dalam, padahal di kampungnya rumahnya 3 tingkat itu dia. Dulu kan ada tuh beritanya tuh, di gerobak punya duit 24 juta coba itu. Yang naruh masih ngontrak, itu yang dikasih tuh punya rumah di Cirebon rumahnya. Nah ini ya, biar siapa kayak yang kita kasih, kalau kita niatnya sedekah, insya Allah dihitung sebagai itu sedekah mah bagus. Cuman kalau zakat ada pakemnya. Berapa yang dikasih ada hitung-hitungannya. Dari harta mana yang dikasih ada ketentuannya. Kapan ngasihnya ada hitungan waktunya. Kepada siapa? Kagak boleh ke semua orang, harus ke 8 golongan. Jadi kalau mau kagak ngitung-ngitung, kalau berbagi nggak usah ngitung-ngitung, sedekah namanya. Kan kita malah lagi ngomongin kewajiban zakat. Kalau kewajiban zakat kudu ngitung begitu. Makanya itu tadi mengentaskan kemiskinan dengan zakat itu susah, sulit. Sebab zakat itu segmented gitu. Nggak bisa kita ibaratnya kita luas-luasin, karena banyak ulama melihat zakat itu sama kayak ibadah sholat. Subuh ya 2 rakaat kagak boleh ditambah-tambahin. Isya 4 rakaat kagak boleh dikurang-kurangin. Isya 2 rakaat aja lah, usah, orang lagi pada capek, kasihan. Allah juga nauin, enggak boleh begitu. Kalau mau sholat sunat terserah dah. Antar habis Isya sholat sunat 2 rakaat, 4 rakaat, sampai 200 rakaat juga terserah. Cuman Isya jangan dirubah-rubah. Subuh 2 rakaat, kita tambahin aja Ustaz. Subuh nih lagi pada seger orang-orang, baru pada makan sahur, baru bangun mau kerja sehat. Tambahin aja 4 rakaat, enggak boleh. Subuh aturannya 2 rakaat. Zakat juga sama. Dia itu ibadah yang make wahyu. Kagak ujug-ujug datang bayar zakat, enggak, ada wahyunya turun. Ada aturannya diatur. Makanya kata ulama zakat itu sama kayak sholat. Ada ayatnya kita kerjain, ada contohnya kita lakuin, kagak ada contohnya jangan bikin begitu. Makanya dari dulu sampai sekarang soal zakat modern itu jadi banyak perdebatan. Zakat zakat profesi, itu kan zakat modern tuh, zakat baru. Jadi perdebatan banyak ulama, zakat investasi, begitu. Khawatirnya kalau kemudian zakat baru kita toleransi, ya dah ada zakatnya. Akhirnya banyak muncul zakat-zakat aneh, dan itu kan udah kelihatan nih muncul zakat-zakat aneh. Ada kemarin di lembaga zakat mana tuh bikin dia pelang gede banget. Bayar zakat akhir tahun Anda. Akhir tahun ada zakat. Ini kalau akhir tahun saya tanya, ini yang dizakatin akhir tahun ini ayam apa duit ini? Terus akhir tahun nisabnya berapa ini? Bayarnya berapa ini? Ini kan zakat sudah ada hitung-hitungannya. Ini udah mulai nih ntar nih ada iklan zakat THR. Oh, ada zakat THR tuh. Kan udah dapat THR kan gitu. Kata presiden sih kemarin pidatonya 2 minggu sebelum lebaran kan ya. Ini udah berapa minggu tuh. Udah pada ada nih mulai nih iklan zakat THR kan begitu. Nah, itu yang dikhawatirkan oleh ulama. Kita mah ngikutin aja wahyunya. Wahyu yang ada tuh emas perak itu termasuk uang simpanan, peternakan, pertanian, barang dagangan. Kalau kagak ada wahyunya, tapi orang mau kasih sedekah begitu. Jangan pakai nama zakat, ribet urusannya hitung-hitungan. Termasuk juga barang dagangan yang kita lurusin. Jadi zakat barang dagangan itu bukan zakat keuntungan, bukan zakat jual beli, bukan zakat modal, bukan, tapi zakat barang dagangan. Saya punya duit 10 juta, saya mau buka warung, 10 juta nih saya mau bikin kios barang elektronik. 5 juta saya nyewa kios untuk sekian bulan saya bayar. Sisa 10 juta. 10 juta ini saya beliin nih, stok. Mesin cuci, TV, kulkas, pokoknya ada yang nongol lah di toko saya.
Yang tadinya duit 10 juta karena dibeliin stok barang, ini kan barang harga jualnya kan gede. Yang tadinya duitnya 10 juta karena udah dijadiin barang dikumpulin ini nilainya jadi 15 juta misalnya. Kapan tuh buka warung? Tanggal 5 bulan Ramadan. Maka tanggal 5 bulan Ramadan tahun depan dilihat kiosnya isinya ada berapa duit. Dihitung ternyata kan jalan dagangan lumayan laku. Habis ludes belanja lagi. Belum ludes belanja lagi. Sampai akhir di kios itu tahun depan di kios itu isinya ada kulkas, ada TV, ada komputer, mesin cuci, ada AC yang kalau dihitung-hitung nilainya lebih daripada emas, nisab emas yaitu 85 gram. Katakanlah nilai isi kios 100 juta, wajib tuh bayar. Wajib bayar zakat karena stok barang yang ada di kiosnya itu sudah melebihi nisab. Maka kalau orang dagangan gado-gado kagak ada zakatnya. Sebab gado-gado dikumpulin kagak nyampe nisab. Sampai 20 tahun juga dagang kagak bakal tuh di gerobaknya enggak bakal ada nyampe 85 gram kan ya. Itu orang apa namanya dagangan lidi-lidian makanya diminta zakat. Kagak ada. Jadi yang kena kewajiban zakat barang dagangan tuh orang jualan partai besar. Gitu. Memang pedagang-pedagang kelas kakap kan begitu. Dan emang itu yang ditujukan oleh zakat daripada syariat Islam. Nabi Muhammad bilang, tu'khudhu min agniyaihim, zakat itu diambil dari orang kaya. Wa turaddu ala fuqaraihim, dikembalikan kepada orang miskin. Jadi diambil dari orang kaya, dibalikin buat orang miskinnya. Kalau dagangan timbang gado-gado doang, itu belum masuk kriteria kaya. Lah dia punya mobil Ustaz, kayaknya bukan dari gado-gado gitu. Kayaknya dari yang lain. Maka ambil kewajiban zakat bukan dari gado-gado tapi dari uang simpanannya. Kan begitu. Mungkin simpanannya nyampe nisab atau mungkin dia punya dagangan lain yang memang apa namanya nyampe nisab begitu. Jadi zakat tuh segmented begitu, segmented dan juga enggak tiap waktu. Maka perlu dikembangkan juga selain zakat ada namanya wakaf, ada namanya sedekah. Dan itu kemudian kenapa sedekah namanya sedekah? Sedekah itu dari kalimat sodak, sodalkof. Itu artinya kan jujur, tulus, benar, lurus, ikhlas. Sodako dinamakan sodako karena ini bukti bahwa kejujuran iman orang muslim tersebut. Tidak ada kewajiban, tidak ada tuntutan, nggak nyampe nisab hartanya tapi dia mau ngeluarin harta, itu namanya sedekah tuh begitu. Jadi sedekah itu apa namanya punya nilai lebih daripada sekedar zakat. Wallahu taala alam, mudah-mudahan bermanfaat. Insyaallah kita lanjut di pertemuan akan datang. Sebelum ditutup, kalau ada pertanyaan silahkan. Ini ada bunyinya kan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti kita ketahui dari awal Ramadan banyak mengatakan pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup, datang di bulan mulia. Nah, yang jadi pertanyaan kita kan kita ini umat muslim dia meyakini dengan adanya Al-Quran dan hadis. Sunnah Rasulullah. Yang jadi pertanyaan saya ada satu hadis yang menjelaskan bahwa setiap umat masih masuk surga. Nah, surga itu kan ada 8 kriteria dan neraka ada 7 kriteria. Salah satu dari surga neraka itu neraka jahanam, Roma, Kaulia dan Jahil. Yang jadi pertanyaan saya, umat Muhammad di neraka mana yang bisa masuk ke surga? Yang seperti hadis dikatakan itu, dia masuk di surga mana? Di surga Firdaus atau surga atau surga yang benar surga kuliah gitu ya. Jika sudah ada
yang memikirkan itu ya. Belum ya. Jadi di dalam Al-Quran itu Allah menyebutkan banyak jenis surga. Ada Jannatu Aden, ada Jannatul Firdaus. Juga Allah menyebutkan banyak jenis keberhasilan, maksudnya keberhasilan akhirat. Ada Allah menyebutkan Al-Fawzul Kabir, Al-Fawzul Azim. Ada lagi Allah menyebutnya namanya Fauzan dan seterusnya. Jadi sebenarnya ulama itu punya ketetapan orang yang di dalam hatinya punya iman kepada Allah dan Rasulnya pasti masuk surga. Dia pezina Ustaz, kalau punya iman pasti masuk surga. Cuman kan masuk surganya kapan kita gak tahu kan ya. Tapi kalau punya iman, pokoknya di dalam hatinya dia punya iman kepada Allah pasti masuk surga. Cuman awal-awal dicuci dulu ya bukan urusan kita itu, makanya itu. Itu yang pasti orang yang punya iman pasti masuk surga. Nah, surga yang mana yang akan dimasuki oleh orang yang punya iman tergantung jenis amal yang dulu biasa dikerjakan. Ada Jannatul Rayyan dan seterusnya. Jadi jenis-jenis surga itu diklasifikasikan dengan jenis pekerjaan yang dulu dia kerjakan di dunia. Tapi yang namanya surga mah surga. Ujung emperannya aja nikmat kan begitu. Jadi yang namanya surga itu variasi jenis surga itu disesuaikan dengan kebiasaan amal yang dia kerjakan. Tapi ya surga tetap surga, dia kenikmatan yang tidak ada duanya dan kenikmatan yang tidak ada tandingannya, dan itu diberikan kepada orang mukmin. Jadi orang yang punya iman kepada Allah dan Rasulnya pasti masuk surga. Cuman kapannya, apa dicuci dulu, apa gimana, Allah yang punya urusan. Cuman kalau yang namanya orang beriman pasti masuk ke dalam surganya. Kecuali memang orang-orang yang sudah melakukan perkara-perkara yang kufur, perkara-perkara yang justru mengeluarkan dia daripada iman. Kalau dia mengeluarkan dirinya dari iman dengan melakukan perbuatan syirik, menyembah selain Allah, atau meyakini ada kekuatan lain selain kekuatan Allah, menganggap rezeki itu datang dari pihak tertentu bukan dari Allah. Nah, ini yang kemudian menyebabkan kadang-kadang orang kufur tanpa dia sadar gitu. Tapi kalau surga, orang mukmin pasti masuk surga. Jenis-jenis surga yang ada itu disesuaikan dengan jenis amal yang mereka kerjakan begitu. Oke? Apa? Amal yang dibuat ya. Sekarang kalau orang ditentukan Allah masuk surga itu bisa nggak diminta? Kalau orang ya dia jatahnya surga Aden, boleh gak dia nawar biar dinaikin? Kalau nawar mau boleh, diterima apa kagak saya kagak tahu itu tawaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak ada batasan umur bagi orang tua yang uzur. Ini digantung kepada kondisi kesehatannya. Kan beda-beda orang tua. Ada yang masih 60 sekian tahun tapi udah lemah. Mungkin karena gaya hidupnya atau mungkin punya penyakit bawaan sehingga umur segitu tuh udah sangat melemahkan. Tapi ada orang yang sampai 70 sekian tahun masih sehat. Bahkan ada orang umur 82 tahun. 82 tahun masih sehat. Jadi tidak diukur dengan umur, tapi diukur dengan kondisi badan gitu. Tapi kan biasanya orang udah sampai 60 70 itu udah dibilang uzur.
Sebab itu batasan maksimal umur kan sampai segitu tuh. Maksudnya umur yang disebut sama Nabi, umur umatku tuh antara 60 sampai 70 kan ya. Berarti kalau udah masuk situ tuh berarti memang udah uzur tuh. Udah deket-deket maghrib. Jadi kalau dibilang batasan umurnya nggak ada. Cuman tergantung kesehatannya begitu. Jadi bisa jadi 60, bisa jadi 80 atau bisa jadi 90 tahun. Oke. Mana? Bisa. Ya. Pertama, apa beda antara infak dan sedekah? Kedua, ada zakat profesi. Karena dia ada profesi, di mana ada menghitungnya dan apa maksudnya? Pertama, infak sedekah tuh. Jadi ini kalau dari sisi ilmu fikih, infak sedekah itu cuman beda dari sisi umum dan khusus. Kalau kita ngeluarin harta, ini kagak dilihat apa hartanya kemana. Ngeluarin harta tuh namanya infak. Dalam bahasa Arab kita membelanjakan harta itu namanya infak. Ngasih duit buat anak tuh infak, ngasih duit ke masjid tuh infak, ngasih duit buat belanja bulanan tuh infak, ngasih duit buat sekolah tuh infak, itu semuanya infak. Nah infak ini kemudian kan ada yang ke jalan ibadah, ada yang ke jalur non ibadah, ke jalur maksiat. Kalau jalur ibadah namanya sedekah. Jadi sedekah adalah infak di jalur ibadah. Itu namanya sedekah. Dia sama-sama ngeluarin, cuman ini di jalan ibadah nih, buat masjid, anak yatim, santunan, ngasih orang berbuka, kemudian orang fakir, itu namanya sedekah. Tapi kalau di luar jalur ibadah, dia infak ke jalan setan, ya jadinya maksiat. Infak buat beli khomer misalnya, infak buat beli beli gaplek, tahu gaplek? Masih gak ada yang main gaplek sih? Infak buat nyawer dangdut, nah, masih ada tuh dangdut sini nyawer kan ya. Nah itu sama aja infak. Jadi ini bedanya umum sama khusus. Jadi infak itu umum. Orang infak tuh bisa kemana aja. Kalau dia ke jalur ibadah namanya sedekah. Nah di dalam sedekah ini kan jalur ibadah nih. Ada yang sedekah wajib, ada yang sedekah sunnah. Sedekah wajib namanya zakat. Sedekah wajib namanya fidyah, tuh wajib tuh fidyah tuh karena dia wajib karena kewajiban puasa. Sedekah wajib namanya nafkah, dia wajib ngasih nafkah kepada keluarga. Jadi dia infak di jalan Allah sifatnya wajib, zakat, fidyah, kafarat, nafkah. Tapi infak di jalan Allah yang sunnah kan banyak, nyantunin yatim, ngasih orang makan berbuka. Jadi itu sifatnya umum dan khusus. Cuman karena kita tinggal di Indonesia, yang bahasa kita bukan bahasa Arab, jadi kalau disebut infak tuh rasanya jadi ibadah, ya nggak apa-apa gitu. Jadi kita pakai kalimat infak tuh untuk mana sedekah. Jadi kalau di Indonesia tuh sebenarnya infak sama sedekah jadi kagak ada bedanya, begitu. Jadi kagak ada bedanya. Tapi kalau dalam Al-Quran, infak itu selalu dengan kalimat yang umum. Kalau buat ibadah selalu di ujungnya fisabilillah. Wala yunfiqunaha fi sabilillah gitu. Jadi sabilillah itu jatuhnya ibadah. Kemudian yang kedua soal zakat profesi. Jadi kan begini ya. Dulu Nabi SAW tuh bilang sama salah seorang sahabat yang diutus ke Yaman, namanya Mu'adz bin Jabal. Itu orang Yaman, ajarin dia iman kepada Allah, bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, Tuhan yang satu yang menciptakan, yang seluruh alam semesta isinya Allah yang menciptakan. Kalau udah ngerti kepada siapa mereka harus beriman, ajarin mereka sholat gitu. Nanti kalau udah pada sholat 5 waktu, ajarin ada kewajiban zakat. Apa kewajiban zakat? Kata Nabi, tukhadhu min agniyaihim faturaddu ila fuqaraihim. Diambil dari orang kaya, dikembalikan kepada orang miskin. Lalu mulailah praktek jalan itu zakat. Nah, Nabi SAW mewajibkan zakat pada orang yang punya emas, punya perak, kemudian punya kambing, sapi, unta yang digembala, kemudian dia punya barang dagangan, sebab dikatakan oleh sebagian ulama
harta-harta itu adalah simbol kekayaan zaman itu. Jadi zaman itu simbol kekayaan tuh punya dagangan. Bahkan kan orang bahasa Arab, pedagang itu kan bahasa Arabnya tajir. Tapi tajir di Indonesia artinya apa? Orang kaya kan ya. Jadi itu simbol kekayaan itu. Nah, sekarang simbol kekayaan berubah. Orang untuk disebut kaya kagak kudu punya kambing, kagak kudu punya sapi, kagak kudu punya pertanian, kagak kudu punya barang dagangan. Dia cuman jadi manajer, direktur apa di mana. Jadi kayanya tuh gara-gara profesinya. Maka beberapa ulama kontemporer mikir, ini kagak adil nih. Masa petani yang segitu-gitunya kena wajib zakat pertanian, tapi orang berduit nih, orang kerja kantoran, pakai baju kemeja yang setrikaannya lancip, rambutnya kelimis, wanginya sampai 2 meter kagak hilang kan gitu. Ini kagak kena zakat nih gaji. Maka muncullah kewajiban zakat bagi orang-orang yang kaya dari gajinya. Gitu. Yang dia berstatus dapat status kaya dari pekerjaan gajinya. Muncullah istilah zakat penghasilan atau zakat profesi. Tapi jelas ini nih zakat baru. Zakat baru kan ketika kemudian kita sepakat munculin zakat profesi. Lalu ini hitung-hitungannya ngikutin zakat apa? Kan begitu. Hitung-hitungannya ngikutin zakat emas apa ngikutin zakat pertanian? Kalau zakat emas kan kudu 85 gram nisabnya. 85 gram kalau dikonversi jadi emas kira-kira kita katakanlah 90 juta. Berarti siapa yang gajinya 90 juta? Yang gajinya 90 juta tuh kan kagak sebulan tapi setahun gitu. Jadi kalau gajinya sekarang sebulan 10 juta, 10 kali 12 nyampe itu dia gitu. Jadi kena kewajiban zakat. Kata yang lain, enggak. Kita enggak pakai zakat emas, kita makanya zakat pertanian. Kan ini seperti orang bercocok tanam. Tiap hari dia bercocok tanam, dia dapat panennya bulanan. Maka nisabnya ngikutin nisab pertanian. Nisab pertanian tuh 5 wasak. 5 wasak tuh kalau dikonversi 900 liter atau 750 kilogram. Jadi kalau 1 kilo dia makan beras yang 10.000, 750 kilogram kan berarti 7.500.000. Jadi gajinya 7.500.000 kena kewajiban zakat. Jadi itu. Nah, kata ulama klasik nih, ulama pesantren tuh. Gue bilang apa? Lu bikin zakat baru sih, ribut kan lu teknisnya gitu. Gue bilang juga udah kayak gue aja, gue mah kagak wajibin zakat profesi. Orang di Al-Quran kagak ada, di hadis juga kagak ada gitu. Kalau mau sedekah habis gajian, sedekah aja, kagak usah ngitung zakat, ribet. Ente punya gaji 10 juta, sedekah 1 juta, beres urusan udah gitu. Jadi kagak usah ngitung. Jadi zakat profesi ini zakat baru ulama yang lahirkan kalangan ulama kontemporer. Di antara ulama kontemporer banyak juga yang tetap ngikutin pandangan klasik bahwa zakat itu wahyu. Ada wahyunya kerjain, kagak ada wahyunya kita kagak bikin gitu. Jadi orang-orang yang bersepakat tentang zakat profesi, mereka juga berselisih tentang teknisnya. Kalau saya sebenarnya ngikutin orang-orang pesantren, nggak ada zakat profesi. Cuman kalau ada orang nanya, Ustaz, saya mau zakat profesi gimana ya? Cari lembaga zakat yang Anda percaya, datang ke situ, minta hitung-hitungannya ke situ. Gitu. Sebab lembaga zakat di Indonesia ini masing-masing punya hitungan zakat profesi yang beda-beda. Ada yang ngambil sono nih nisabnya ngikutin zakat emas, tapi bayar wajibnya ngikutin pertanian 5%. Udah gitu haulnya kagak make haul ngikutin zakat pertanian. Ada yang ngikutin zakat emas, bayarnya juga ngikutin zakat emas 2,5%, tapi haulnya kagak dipakai ngikutin pertanian. Nah, itu kan jadi mix tuh. Gitu. Kata ulama pesantren, gue bilang juga apa? Repot diri kan lo kan gitu. Repot diri gitu. Emang kagak ada kan gitu. Kalau gue mau gampang, orang gajian mau sedekah ya sedekah, kagak usah pakai nama zakat. Jadi begitu.
Jadi sampai sekarang ini zakat profesi diperdebatkan sebab memang pokoknya kagak ada di dalam Al-Quran juga dalam hadis Nabi. Makanya tapi semangatnya tuh kita paham. Semangatnya tuh adanya kesamaan antara sesama muslim. Petani yang kayak gitu kena wajib zakat. Masa orang kaya? Padahal zakat tuh diambil dari orang kaya. Dan simbol kekayaan kan terus berubah. Kalau kita tetap memakai zakat klasik, nggak ada orang kota kena bayar zakat. Sebab di kekayaan orang kaya itu tidak ada simbol-simbol kaya yang dulu ada. Sama kayak simbol ketampanan. Simbol orang ganteng, orang tampan kan zaman dulu sama sekarang kan beda kan begitu. Yang ganteng dulu kan yang kayak Rhoma Irama tuh. Rambutnya ikal-ikal, ada bewokannya kan ya. Kemejanya bunga-bunga, kancing dadanya dibuka, bulu dadanya kelihatan tuh. Celananya cutbray, tahu gak cutbray? Yang ujungnya lebar banget tuh, bocah 10 masuk bisa tuh kan. Pakai gitar, tuh ganteng tuh. Tapi kalau ada orang kayak begitu dan sekarang kira-kira dibilang ganteng apa kagak? Kan kagak tuh kan ya. Jadi simbol sosial itu kekayaan kan bagian sosial itu berubah-ubah. Maka kata ulama kontemporer kita mesti ada kewajiban zakat baru untuk mengakomodasi ini kebaharuan yang ada karena kebaharuan sosial kita. Muncullah kemudian zakat profesi. Maka orang-orang yang ingin bayar zakat profesi cari lembaga zakat yang dia percaya, pakai hitungan dia. Entah mau bayarnya ke situ atau mau bayar sendiri tapi pakai hitungannya lembaga zakat tersebut. Jadi silahkan aja gitu. Oke? Ada lagi? Mana? Bagus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, fidyah itu di dalam Ramadan boleh, dikumpulin nanti beres Ramadan juga nggak ada masalah. Jadi tidak ada batas waktu bayar fidyah begitu. Cuman jangan sampai lewat Ramadan tahun depan. Ini kan kita utang, orang tua kita utang Ramadan ini nih. Jadi kita bayar fidyahnya jangan sampai masuk Ramadan tahun depan lagi. Kalau sampai masuk Ramadan tahun depan lagi jadi double bayarnya gitu. Maka usahain supaya sebelum Ramadan tahun depan sudah dilunasi, sudah dibayar. Begitu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ditanya, kalau dari penghasilan, misalnya setiap bulan katakanlah gaji atau penghasilan usaha, ya. Itu kan ada juga orang kadang-kadang menyisihkan 40%, tapi diberikan pas tahun. Jadi misalnya bulan ini dapat 100 juta, disisih 20%, bulan depan begitu juga. Cuma saya pas tahun setelah dikumpulin. Ini masuk sedekah, amwat atau zakat? Itu 2,5% dari penghasilan. Gajinya. Iya, apakah gaji atau hasil usaha? Iya. Kalau seperti itu, saya juga nggak tahu itu namanya apa tuh. Sebab kalau yang zakat itu kan hartanya utuh 1 tahun. Ini kan belum setahun tuh udah dikeluarin begitu. Belum setahun udah dikeluarin dan itu belum dibayarin kan, dikumpulin. Iya. Jadi sebenarnya tidak ada masalah kalau seperti itu, maksudnya cuma klasifikasinya apakah dia zakat atau bukan saya kurang tahu sebab harus tahu lebih detail dari sumber mana dia menyisihkan 2,5% yang dia punya. Sebab kan nanti penghasilan, katakanlah dia punya penghasilan 100 juta. Nanti kan 1 juta tuh masuk simpenan tuh. Yang simpenan mungkin dia punya lebih 200 juta misalnya. Masuk 300 juta begitu. Nanti kan yang kena kewajiban zakatnya yang disimpan ini. Bukan yang datang tapi yang disimpan ini sepanjang setahun, maka di sini diambil 2,5%-nya begitu. Kalau dia sisihkan setiap penghasilan 2,5%, khawatirnya nanti setelah 1 tahun ternyata
dia itu nisabnya berkurang. Jadi akhirnya sejatinya dia nggak wajib. Atau sebaliknya, yang ada di akhir tahun tuh nilainya lebih, gitu. Yang dia kumpul itu 2,5% tuh katakanlah nilainya jadi 5 juta. Ternyata kewajiban yang dia harus bayar dengan uang yang dia simpan itu bukan 5 juta, tapi lebih daripada 5 juta. Kan begitu. Jadi sebaiknya dipastiin dulu mau zakat apa. Mau zakat penghasilan, ikutin lembaga zakat modern yang ada zakat penghasilannya, atau mau zakat harta simpanan. Kalau zakat harta simpanan yang disimpan kudu sampai nisab dulu. Setelah sampai nisab kemudian jalan haulnya satu tahun begitu. Dan orang yang bayar zakat profesi jangan merasa aman sebab dia punya kewajiban zakat simpanan. Justru kalau dibandingin profesi sama simpanan, yang wajib kan zakat simpanan. Karena harta simpanan itu kewajibannya seluruh ulama sepakat, nggak ada yang beda. Tapi kalau profesi itu masih diperdebatkan. Maka jangan kita sibuk zakat profesi, uang simpanannya jadi kagak bayar zakat. Padahal yang wajib tuh yang uang simpanan tuh, gitu. Jadi kudu milih mana yang harus diprioritaskan dalam pembayarannya. Oke? Ya. Ini di luar itu. Ya. Sholat duduk. Sholat duduk. Mungkin kan di sini sudah yang kayaknya. Ya. Mungkin ada yang bisa berdiri tapi yang bisa sujud, ada yang bisa duduk terus. Kayak gitulah model yang mungkin bisa sholat yang duduk itu kan ada yang duduknya di atas bangku begini, ada yang duduknya di bawah, kan ya? Ini geser-geser biar kasih contoh. Ini contohnya sholat yang duduk di bangku nih. Sholat yang duduk di bangku, biasanya yang duduk di bangku nggak bisa sujud. Emang begitu mestinya. Kalau dia bisa sujud jangan di bangku. Kalau dia bisa sujud, dia duduknya di bawah. Tapi karena di bangku nih kita asumsikan dia nggak bisa sujud. Begitu. Jadi kalau sholatnya kayak biasa, Allahu Akbar. Kemudian ketika ruku dia harus lebih nunduk daripada sekedar kan berdiri begini nih. Maka rukunya tuh lebih nunduk begitu. Kemudian sami'allahu liman hamidah, sujudnya lebih rendah daripada rukunya tadi. Jadi kalau rukunya begini, maka sujudnya lebih rendah lagi begitu. Nah, ini gampang nih, udah begitu seterusnya. Jadi berdiri, jadi ada 3 kondisi, maksudnya berdirinya begini, rukunya begini, sujudnya harus lebih nunduk daripada rukunya. Jadi kagak boleh ruku sama sujud sama, jangan. Justru harus dibedain, rukunya itu harus lebih gitu, harus lebih lebih nunduk daripada rukunya. Dan kalau duduk memang pastikan orang itu tidak bisa sujud baru duduk begini. Kalau dia bisa sujud, duduknya jangan di bangku tapi duduknya di bawah. Duduknya di bawah. Nah, kalau sholat duduk di bawah, duduk yang afdol tuh duduknya begini tuh. Duduk tahiyat awal. Begini. Kalau duduk di bawah. Kalau nggak bisa model tahiyat akhir. Kalau nggak bisa juga boleh duduknya begini. Sila. Kalau nggak bisa emang sakit selonjoran, nggak apa-apa dah, selonjoran gitu. Nah, orang yang kayak begini, kalau dia selonjoran begini, ini kan sujudnya jadi kagak nempel tanah nih. Maka kalau udah tahu dia emang nggak bisa sujud, kalau nggak bisa sujud dibantu gitu. Jadi jangan akhirnya dia duduk di bawah, udah di bawah tapi kagak nempel tanah, tuh sayang. Makanya kalau dia ketahuan begini nggak bisa sujud, maka di bangku, di atas bangku. Ini orang yang sholat duduknya begini, duduk tahiyat awal. Sholat seperti biasa, begitu, kemudian ruku nunduk, lalu sujud kayak biasa. Jadi ini soal berdirinya aja sebenarnya. Jadi soal bagaimana duduknya. Jadi ruku berdirinya seperti ini biasa, kemudian ruku, kemudian sujud kayak biasa, sujud nempel tanah. Dan kita
orang-orang yang merasa mampu berdiri, lalu kemudian satu waktu capek gitu, lemah, karena kambuh mungkin sakitnya, dia boleh duduk gitu. Jadi tidak ada masalah orang yang mengkombinasikan berdiri dan duduk gitu. Jadi dia berdiri cuman kemudian lemah di akhirnya dia duduk, nggak ada masalah. Nah, cuman orang yang duduk itu dimakruhkan untuk jadi imam. Jadi yang imam itu pastikan adalah orang yang seluruh rukunnya dikerjakan dengan benar. Maka kalau mau duduk jangan jadi imam. Yang jadi imam itu yang berdiri begitu. Saya kira cukup begitu. Kalau kursinya di barisan mana? Persis di barisan apa di belakang atau gimana? Oh iya, sama di ini. Ini kan kakinya nih ada dua nih. Jadi maka kakinya nih seukuran orang berdiri ini. Jadi orang berdiri di sini, kaki belakangnya berarti di sini. Justru kan kalau di belakang dia ngalangin sujud orang kan. Jadi yang pasti dia duduk, dia tempat sujudnya sama sebagaimana yang lain. Jadi itu tadi bedanya, kalau duduk tuh apakah dia bisa sujud atau tidak bisa sujud. Kalau dia bisa sujud, duduknya di bawah. Tapi kalau nggak bisa sujud, dia lebih baik di atas seperti ini. Begitu. Dan orang yang punya kesehatan kambuh-kambuhan, dia boleh kombinasi. Maksudnya dia berdiri, lalu kemudian lemah, dia duduk. Begitu. Nanti dikira ada lagi kesehatan, maksudnya kuat lagi, dia berdiri, nggak ada masalah. Jadi dikombinasikan. Cuman itu tadi, orang yang punya kesehatan begitu tuh tidak boleh jadi imam. Yang jadi imam tuh yang berdiri sempurna. Oke? Wallahu ta'ala alam, mudah-mudahan bermanfaat. Sebelum ditutup kita baca surat Al-Fatihah, mudah-mudahan apa yang kita pelajari bermanfaat. Kita semua diberikan kesehatan oleh Allah, dimudahkan rezekinya dan juga dikabulkan segala hajat-hajat kita. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Amin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman nafi'an warzuqna fahman sahihan fid din ya rabbal alamin. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma waj'al tafarruqana min ba'da hadha tafarruqan ma'suma. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.